Selamat malam. Eh, Terima kasih udah hadir kali ini untuk mentoring struktur beton bertulang kedua untuk mempersiapkan UAS. Besok materinya ada one way sama two way. Sebelumnya saya izin masuk, saya Aura Azhara dari Angkatan 2023, izin mentoring. Di sini mulai dari materi one way dulu. Jadi one way di sini saya ambil contoh soal yang plat untuk kantor yang tugas kemarin. Di plat untuk kantor ini di sini ada uh, ukuran 800 kali 500, arah X-nya ini 800 kali 500 sini, terus arah Y-nya itu 700 kali 400. Untuk balok anak itu yang di tengah-tengah, diameternya 600 kali 300. Jadi yang paling besar itu untuk H, kalau yang kecil itu untuk B. Nah, di kolom itu gunain 800 kali 800. Jadi di sini uh, udah saya buat gambar juga yang lebih detail. Itu balok girdernya ukurannya 800 kali 500, terus balok anaknya 600 kali 300. Di sini yang pertama kita harus tahu uh, bahwa kalau one way slab itu kan LX per LY atau yang dipakai ini ya. Jadi yang 9 bagi 3 kan lebih daripada 2. Jadi kita bisa kategorikan one way. Nah, di sini one way ini di soal coklat baloknya tuh bareng-bareng sama support balok anak. Nah, setelah itu kita lihat rasio dari 3.000 bagi H-nya itu tebalnya 1.200. Nah, sebelum kita dapat 120 tebalnya itu, untuk minimum kita harus tahu kondisi tumpuannya. Nah, kalau misalkan tumpuan di sini kan eh, apa ya namanya? Pakai tumpuan yang kedua ujung menerus sama yang ya pakai kedua ujung menerus. Nah, di sini kan bagi LN per 28 mm. Untuk detailnya ada tumpuan sederhana itu pakai LN bagi 20 mm, terus kalau satu ujung menerus pakai LN bagi 24 mm, kalau kedua ujung menerus pakai bagi 28 sama cantilever bagi 10 mm dari SNI. Nah, di sini kita tahu untuk sebelum cari tebal plat itu pakainya bentang bersih. Maksudnya bentang bersih itu bukan bentang yang dari as ke as. Jadi di sini kan kita pakai yang daerah ini sama ini yang mau dicari. Maka dia 3.000 dikurang. Di sini kan tadi kolomnya kan 800. Hmm, kolomnya itu 400 dikurangin 200 dibagi 2 kan jadi 200 dikurang balok girdernya dia 500 bagi 2 bagi girder jadinya 1.150, jadi 3.000 kurang 200 dari 400 bagi 2 terus 500 300 bagi 2. Nah, ini dia buat LN1. LN2 itu 3.000 kurang 300 bagi 2. Terus habis itu di sini 300 bagi 2 150 kurang 150. Jadi 2.700 mm. Untuk LN3 itu 3.000 ke sini kurangi dengan 300. Ini kan di sini ya. B-nya 300 bagi 2, terus habis itu 400 bagi 2 kan 200. Jadi 3.000 kurang 150 kurang 200 sama dengan 2.600 mm. Nah, setelah itu kita udah dapat bentang bersihnya di perbagian 1, 2, sama 3. Kita bisa lihat kondisi tumpuannya untuk menentukan tebal plat minimum. Nah, menentukan tebal plat minimum ini
dilihat dari yang tadi, yang SNI tadi kan di sini kita pakai satu ujung menerus untuk yang daerah ini, yang daerah sampingnya ini dua itu pakai yang kedua ujung menerus. Nah, kedua ujung menerus pakai 28. Jadi di LN pertama ini itu dia 2.650 dibagi 24. Nah, jadinya tebal platnya itu 110,42 milimeter. Terus yang daerah 2 itu kan ada kedua ujung menerus. Nah, kedua ujung menerus itu dia daerah yang di interior di dalam. Jadi 2.700 dibagi dengan 28 sama dengan 96,43 milimeter. Lalu yang daerah 3 itu yang di sini. Nah, 3 itu di sini kedua ujung menerus juga, karena kan di sini ada lanjutannya ya, pakai brick breaker itu. Jadi 2.600 dari LN 3 per 28. Nah, jadinya hasilnya 94,64 mm. Dia kondisinya di dalam, jadi namanya interior. Terus setelah kita udah dapat dari 3 daerah perempuan ini, kondisi perempuan, kita lihat yang gimana yang paling besar di antara ketiganya ini. Jadi kita lihat kondisi tebal plat yang paling besar itu kan ada di satu ujung menerus, yaitu 110,42 mm. Nah, 170 ini kan kalau misalkan kita pasang di lapangan kan nggak mungkin ada ya untuk ukuran segitu. Jadi kita harus namain dengan H itu 120. Maksudnya di round up ke atas. Terus itu untuk angkanya biar genap kalau di lapangan itu bisa dipakai. Setelah kita udah dapat dari tebal minimum yang di antara ketiga daerah itu kan kita udah tentuin tebal minimumnya pakai 120. Terus kita masuk ke pembebanan. Pembebanan ini ada beban mati sama ada beban hidup. Nah, kita mulai dari beban mati dulu. Namanya dead load. Di sini ada berat sendiri. Berat sendiri itu 120 bagi 1000 kali 24 itu berat jenis betonnya 24. Nah, 120 itu ada di soal seharusnya. Oh, 100, iya. Dibagi 1000. Sama dengan 2,88 kN per meter kuadrat. Terus kita di sini ada beban mati penutup lantai pakai 50 itu dari SNI per 1000 kaliin 21, jadi beban penutup lantainya sama dengan 1,05 kilonewton meter persegi. Jadi yang ini penutup lantai plafon MEP itu dia namanya digabung namanya superimposed dead load. Nah, superimposed dead load itu biasanya dia 1,5 kilonewton per meter. Jadi kalau misalkan besok langsung aja pakai superimposed dead load itu 1,5. Jadi nggak perlu kita urain lagi 50 per 1000 kali 21, tapi dia hasilnya memang udah 1,5. Jadi kita mungkin yang kita tentuin berat sendiri tambah sama 1,5. Nah, 2,88 ini tambah 1,5 itu jadinya 4,38 kilonewton per meter persegi. Terus ketika udah ketemu WD-nya, kita masuk ke WL-nya. WL-nya ini lihat dari peraturan beban hidup SNI kalau merujuk ke 1727 di tahun 2020. Nah, karena di sini kita pakai ruang kantor, jadi ruang kantor itu apa namanya di SNI 2,4 kilonewton per meter persegi. Terus kalau kemarin tuh ada tambahan partisi. Cuman kalau semisal di ujian, kalau misalnya tidak ada tambahan partisi, kita pakai beban hidup ruang kantor aja juga nggak apa-apa. Jadi kalau di sini berhubung dia pakai partisi, jadi kita 2,4 tambah 0,72, jadinya WL-nya itu 3,12 kilonewton meter persegi. Nah, setelah kita dapat WD dan WL-nya,
kita cek dulu kombinasi pembebanannya. Kombinasi pembebanan itu ada 1,4D, 1,2 sama 1,2D tambah 1,6L. Nah, ini kan karena gak ada beban LR, jadi kita abaikan 1,D tambah 1,6L. Nah, kita masukin WD kali 1,4 itu jadinya 6,132 kilonewton per meter persegi. Terus habis itu WU yang versi 1,2D tambah 1,6L itu jadinya 10,248 kilonewton per meter persegi. Nah, kita lihat dari WU keduanya, yang paling besar itu yang mana? Untuk jadi pembebanan terfaktor yang paling ultimate, paling paling besar. Nah, ini yang dipakai kan 10,248 kilonewton per meter persegi. Nah, ketika udah dapat yang paling besar, kita jangan lupa kita harus kalikan dengan per 1 meter asumsi jarak metode pendekatan prismatik. Jadi kita ngitungnya per 1 meter. Jadi kita harus kaliin dengan 1 meter. Nah, ketika udah kita hitung 1 meter, kita dapat bebannya itu 10,248 kilonewton per meter. Nah, ketika udah dapat yang pendekatan prismatik, kita harus cek dulu nih faktor-faktornya. Tadi WL itu lebih kecil daripada 3WD. Nah, apakah dia masih bisa dipakai? Ternyata dia di sini 3,12 lebih kecil dibandingkan 13,14 ya. Jadi dia masih bisa dipakai gitu. Jadi kalau misalkan ada beban yang ekstrim, beban ekstrim itu kayak misalnya gudang atau semacamnya, kita wajib juga ngecek WL kurang dari 3WD. Nah, ketika dia udah dicek bebannya, kita bisa masuk lagi ke koefisien momen dan geser. Nah, koefisien momen dan geser ini kan rumus dasarnya adalah WULN untuk momennya, WULN kuadrat, kalau geser itu WULN per 2. Nah, di sini kita merujuk ke kondisi gambar di McGregor per bentang gitu. Nah, ini rumus dasarnya. Terus kalau misalkan kita lihat di sini, yang ditambahin kan untuk menggambar diagram momen dan geser itu kan harus ada yang namanya koefisien momen dan geser. Nah, itu lihat di McGregor yang di sini. Mungkin saya coba keluar dulu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini besok dipakai untuk cek koefisien. Berhubung tadi itu kan momennya balok anak dengan balok induk, jadi kita pakai yang B. Pakai yang pakai yang C. Nah, di sini momen dan geser koefisiennya itu menggunakan support, yang dimana support itu spandrel girder, maksudnya itu adalah balok anak. Gitu. Nah, kita di sini buat ngerjain materi yang tadi itu kita pakai yang ini. Kalau misalkan yang D itu ketika supportnya itu adalah kolom. Nah, jadi C sama D ini dipakai kalau misalkan cornya berbarengan. Jadi nggak dipisah, misalkan dia kolom sama plat lantainya dipisah, maka kita pakai yang B gitu. Ini kalau misalkan namanya kolom dan plat tidak bareng. Bentar. Kolom jadi tidak bareng dicor atau yang namanya tidak monolit. Nah, di sini kan dicor berbarengan. Ya. Ada di sini ada perbedaan
1/9 sama 1/10. Bedanya apa? Kalau misalnya 1/9 itu digunakan kalau dia bentangnya cuma eh, 2 aja. Misalnya di sini tanpa ada lanjutan gitu, nah itu pakainya 1/9. Tapi kalau misalnya di sini ada lanjutan lagi, kayak tadi di soal kan tadi ada breaker ya, berarti kan dia masih berlangsung tuh. Masih ada sebelah-sebelahnya masih ada kolom, masih ada balok anak, balok induknya lanjut lagi. Nah, itu kita pakai yang koefisien 1/10 itu ketika bentangnya itu lebih daripada 3. Nah, mungkin dari sini kita lanjut lagi ke materi yang tadi. Nah, materi yang ini kita lanjutin lagi. Di sini kita kan tadi udah tahu apa namanya penggunaan yang dipakai itu kan tadi yang min/24, di sini yang di tengah itu 1/14, terus habis itu karena di sini masih berlanjut, jadi min/10 ya. Min/10, terus di sini lanjutannya min/11, terus habis itu 1/16 sama min/11, terus lanjut lagi. Ini kan karena lanjut lagi, karena ada breakernya tadi, jadi 1/11, 1/16, min/11, 1/16, dan seterusnya sampai terakhir gitu. Jadi kalau misalnya dia di ujung seperti ini, dia masih pakai koefisien 1/24, 1/14, 1/10, dan seterusnya. Lanjut. Nah, di sini ada koefisien geser. Koefisien geser itu sebenarnya sama. Jadi 1,15 ya. 1,11. 1,15, 1 sampai seterusnya 1. Nah, setelah itu kita masukin nih yang namanya koefisien tadi kan kita udah nentuin karena dia supportnya balok anak, jadi kita pakai yang C dari McGregor tadi. Nah, ini min/12 kali WU-nya. WU paling besar tadi kan 10,248 ya. Nah, 10,248 ini dikalikan dengan panjang bersihnya tadi. LN di daerah pertama ini itu kan 2650 pangkat 2 ya. Jadi hasilnya itu min 2958,608. Terus habis itu ini yang udah di daerah sini lanjut ke daerah yang tengah. Jadi 1/14 kali 10 kali 24 kali 2650 pangkat 2. Nah, yang di sini yang tadi karena ini masih ada lanjutannya gitu. Jadi kita pakainya min/10. Min/10 kali 10 titik 248 kali bentang bersihnya di daerah pertama 2650 pangkat 2. Ini hasilnya min 7196,658. Nah, di sini caranya juga sama nih, di daerah 2, daerah 3 gitu. Tapi di sini dilihat dulu, di daerah 1, 2, 3 ini yang paling kritis yang mana gitu. Nah, caranya menentukan besok kan karena waktunya singkat ya, terbatas. Jadi kita lihat di daerah sini, di koefisien ini yang paling kecil, pembilangnya itu yang mana gitu. Pembilang apa penyebut ya? Pokoknya yang paling bawah gitu. Nah, di sini kan dia 10 ya. Nah, yang di bawah misalnya per B gitu ya. Per B ini yang paling kecil ini itu menentukan dia momen paling besar gitu. Geser juga sama. Misalkan misalkan sesuatu apa ya namanya sesuatu pecahan yang dimana sih yang bawahnya ini pembilangnya maksudnya. Itu kecil itu bisa menimbulkan momen yang bisa paling besar gitu. Nah, ternyata yang paling besar itu di sini adalah 7.196,658 gitu. Nah, ketika kita udah dapat momen yang kritis, momen yang paling besar gitu ya, kita langsung masuk ke koefisien geser. Koefisien geser ini caranya tadi geser kan aslinya kan WULN/2 ya. Kaliin aja sama si CV-nya itu. Jadi CV-nya itu dari sini itu kali 1, di sini kan di tengah tengah bentang nggak ada ya. Jadi kalau misalnya geser di sini, di sini, di sini sama sini. Nah, ini 1,1, ya ini 1, ini 1,15,
ini satu, terus di sini satu terus, ini satu terus sama. Pokoknya semua yang geser itu apapun kondisinya, mau dia supportnya kolom, mau dia supportnya balok anak, mau dia cornya gak barengan, itu pasti sama. Nah, maka di sini kita lihat lagi. Koefisiennya 1, kaliin 10,248, beban terbesar kaliin LN-nya di daerah 1, bagiin 2. Nah, itu hasilnya 13,579. Di sini kita lihat, kalau namanya pengalian yang paling besar, koefisiennya itu kan yang paling besar di sini 1,15 ya. Nah, itu adalah yang paling kritis untuk si geser. Nah, yang paling kritis untuk geser ternyata hasilnya itu 15,615. Nah, 15,615 itu di sini kita masukin lagi untuk gambarnya ya. Kalau misalnya besok mungkin nggak perlu menggambar juga nggak apa-apa. Tapi di sini itu untuk mengetahui diagram momennya dan diagram gesernya itu sebenarnya seperti ini. Jadi di sini yang paling atas itu momen negatif, kalau yang bawah itu momen positif. Jadi kalau misalnya di atas itu min 2998, nah masukin sini ya. Terus habis itu yang di sini yang tengah bentang itu yang lapangan ternyata yang 5.000 ya, 5.140 itu buat positif. Terus habis itu yang paling kritis tadi buat si momen itu 7.196,658 kilonewton meter. Nah, udah. Terus habis itu semuanya mau, kalau misalnya penulangan itu kan dari momennya ya. Nah, itu kalau misalnya kita dia di sini kan tumpuan kan namanya. Ini kan tumpuan itu kan kayak yang ada supportnya ya. Supportnya itu tadi kan supportnya balok anak. Jadi di sini penulangannya pakai di tumpuan lapangan, tumpuan lapangan, tumpuan lapangan, tumpuan gitu. Nah, habis itu ketika udah dapat semuanya nih, walaupun besok nanti dicari paling kritis saja, tapi nggak apa-apa, ini untuk pengetahuan penulangan. Habis itu nanti ada geser, geser di sini masuk ke yang tadi kita udah cari 13,579. Terus habis itu mungkin saya hapus semuanya dulu ya. Hmm. Nah, jadi kita fokus sama ini apa namanya, koefisien geser, berarti dia diagram geser V shear. Jadi 13,579 plotin ke sini, terus habis itu yang di tumpuan yang 1,15, terus habis itu di sini 13,835. Ini sesuai dengan LN-nya per daerah. Terus setelah itu kita mau desain apa namanya, desain si tulangan ya menggunakan konfigurasi. Mungkin kemarin kan dijelaskan konfigurasi ada 1, 2, sama 3 ya. Tapi di sini yang paling efektif itu konfigurasi 1. Jadi kita fokus sama konfigurasi yang 1. Gimana konfigurasi yang pertama? Itu untuk one way slab itu yang paling efektif. Dimana tulangan utamanya itu mengapit kedua tulangan transversal yang melintang gitu. Nah, di sini kan ada D minus sama D plus ya. Itu D efektifnya. Nah, di sini untuk ketebalan platnya, terus di sini itu yang paling pertama ini untuk tulangan lentur utama yang warna kuning. Terus yang warna merah itu namanya tulangan susut atau tulangan pembagi. Jadi dia mungkin ini tulangan utama, terus habis itu yang tulangan susutnya itu yang ke sini, yang melintang. Nah, setelah itu kita punya tinggi efektif D aksen. D aksen ini sama karena dia apa jaraknya ke sini, jarak dari tulangan lentur ke bawah sama dari tulangan lentur yang D plus itu kan di bawah ya. Ke serat atas itu dia sama nih modelannya. Jadi dia tebal itu kurangin selimut, dikurangin dB-nya pakainya apa? dB-nya kan di sini makanya kalau nggak salah pakai 10 ya. Jadi dB-nya 10 bagi 2, terus habis itu D yang plus itu juga dikurangi H kurang selimut
kurang dB 2/2. Nah, di sini lanjut ke selimut pada beton, selimut beton pada plat. Nah, kalau di sini kan merujuk ke tabel SNI 26131. Terus di sini ada tidak terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, itu biasanya dipakai di form atau sirip atau yang S juga sama. Jadi S10, S13 sama S16 yang paling muncul-muncul di apa namanya? Di soal ya. Sebentar. Nah, di soal itu kan pakai D10, D13 sama D16, tapi berhubung di sini pakai D10, jadi komponen struktur ini pelatnya berusuk dan dinding. Tulangannya itu batang D36 dan kurang dari D36. Kan ini kan kurang dari D36 ya. Kalau misalkan batang uh, apa namanya tulangannya dia pakai tertentu atau D34 atau D75, kita pakai ketebalannya itu 40. Dan untuk kontak dengan tanah. Tapi kalau misalkan kita di sini selimut beton pada plat yang digunakan itu pakainya 20. Jadi selimutnya itu 20. Jadi gini. Misalkan di sini H-nya kan tadi 120, kurangin selimutnya 20, dikurangin dengan DB-nya kita pakai 10. Jadi 10 bagi 2. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, terus habis itu di sini pemeriksaan geser plat. Pemeriksaan geser plat ini ada rasio bentang tebal, itu pakai yang tadi ya, yang di awal itu L per H, H itu tebalnya, L-nya itu si apa namanya? Panjang kotornya, plat relatif besar dominasi menggunakan tulangan lentur. Nanti terus di sini ada plat tidak lazim adanya tulangan geser sengkang kecuali platnya itu yang datar gitu, flat plate. Nah, di sini periksa pada bentang pertama yang paling kritis itu yang mana? Tadi kan yang kita ketahui kalau bentang terkritis itu yang pengalinya paling besar ya. Nah, pengalinya paling besar itu 1,15 dengan koefisien geser tersebut kita dapat si geser ini 15,615 kilonewton, ya kan? Ketika kita udah dapat ini, asumsi dengan diameter tulangan yang tadi saya sebut itu dB 10 mm dengan selimut 20 mm. Nah, caranya itu yang tadi saya berikan untuk D min dan D plus itu konfigurasinya menggunakan yang konfigurasi pertama karena di sini kan one way yang paling efektif itu kita pakai yang konfigurasi pertama. Jadi 120 untuk ketebalannya ini ketebalan ya. Ketebalan yang dipilih di awal-awal itu ketebalan minimum. Dikurangin dengan 20, dikurangin dengan 10 bagi 2 yaitu 95 mm. Nah, ini paling kritisnya ya, D efektif paling kritis. Ternyata di sini kita punya yang namanya apa namanya? VC ya. VC ini buat beton, koefisien beton. Nah, ini geser beton ini dia bukan Pi. Pokoknya yang ini koefisien dikali 0,17 kali FC kali BD. Nah, kita masukin FC-nya kan tadi 20 ya. Kalau di soal itu menggunakan FC 20. Mungkin di sini nggak ditulis, tapi ketika pengerjaan itu di soal harusnya diketahui ya. Ini karena ini jawaban, jadi saya masukin 20 untuk FC-nya. Jadi 0,17 untuk koefisiennya, terus kaliin 0,17 sama kali 0,75 kali akar FC 20, terus kali 1000 itu bentangnya dalam milimeter ya. Dan milimeter. Jadi 1 meter kan tadi kan asumsinya kan per bentang itu semeter ya. Dengan apa namanya? Dengan pendekatan pragmatis. Nah, itu 1000 meter kaliin dengan 95. 95 itu di efektif konfigurasi 1. Jadi dia 95 dibagi dengan 10 pangkat 3. Ini karena untuk kilonewton ya. Jadi bagi 10 pangkat 3 jadinya 54,169. Nah, kita bandingkan dengan VU yang kita dapat tadi dengan koefisien geser McGregor, ternyata dia lebih besar dibandingkan yang
15,615 ini. Berarti oke. Nah, kalau sudah oke, berarti plat ini termasuk mampu menahan geser yang tanpa ada tulangan geser ya. Berarti tanpa ada tulangan susutnya. Cuman kita di sini bukan berarti menghilangkan tulangan susut. Terus habis itu tulangan lentur yang perlu diketahui itu tulangan lentur plat maksimal itu untuk di tumpuan itu kita pakai tulangan maksimalnya ya. Jadi P1 itu sama dengan 1 kurang 0,5 dikurang 0,05 bagi 7 FC-nya 20. Jadi 1,05 kurang 0,05 bagi 7 kali 20. Nah, kita dapat 0,907 ya. Kalau misalnya lebih daripada 0,85 berarti kita pilih yang mana? Pilihnya yang 0,85. Gunakan 0,85 ini untuk beta AS max. Jadi 3/8 kali 0,85 kali FC-nya 20 kali FY-nya 420 kali betanya 0,85 kali B-nya. B-nya itu tadi kan perbentang 1000 karena 1 meter terus dikalikan dengan D efektifnya karena D efektif yang atas D efektif minnya itu sama D efektif maksimumnya itu sama. Jadi kita pakai 95. Jadi hasilnya AS max ini di lentur tumpuan dia 1226 mm. Nah, ketika udah dapat dia perlu mencari yang namanya AS min juga. Nah, AS min ini di sini ada rumusnya sendiri, namanya 0,0018 kali dengan FY-nya, enggak, 0,018 kali 420 itu udah ketetapannya, dibagi dengan FY-nya dikalikan dengan A gross. Jadi A gross ini adalah B kali dengan ketebalannya ya, B sama H gitu. Jadi 0,018 kali 420 dibagi dengan FY-nya 420 kali dengan 1000 kali 120. Maka dapatnya 216. Nah, di sini ada dua model ya. Untuk AS min itu ada yang pakai 0,018 kali 420 bagi FY kali AG sama ini yang 0,0014 AG. Nah, di sini kalau 0,0014 kali 1000 kali 120 dapatnya 168 mm persegi. Nah, di sini ketika ada dua model AS min yang dipakai yang mana? Yang pasti yang terbesar. Ketika kita dapat yang terbesar, maka kita lihat nih AS max-nya udah dapat 1226, terus habis itu kita untuk AS min-nya 216. Tapi di sini kita perlu tahu juga bahwa AS min ini adalah ada modelnya ya, ada ketentuannya juga. Nah, kalau misalkan FY-nya lebih dari 420, itu kita pakai rumus yang beda lagi. Dia pakainya 0,020 AG. Tapi karena di sini 420 sama, jadi dia pakainya yang model yang ini. 400 yang 0,018 sama yang 0,14. Nah, ketika udah dapat AS min-nya yang paling besar 216 mm persegi, maka kita hitung lagi nih untuk tulangan lentur plat terhitung. Nah, tulangan lentur plat terhitung, tumpuan itu bentang 1, momen negatifnya MU kritis itu 1/10 ya kan yang tadi ya. Kita lihat yang MU kritis itu ternyata di daerah negatif, di daerah yang ini ternyata ya, di sini nih, negatif kan tempatnya. Nah, ini 7,16 kN ya. Nah, ketika udah dapat nih momen negatif yang kritis 7,16 kN, kita cari AS calculation. Kan baru tadi udah dapat AS max, terus habis itu AS min. Yang kurang berarti AS required kan. AS required sama AS calculation itu sama aja. Jadi pakai gunain yang mana? Rumusnya itu adalah 0,85 FC kali D per FY kali D kurang akar D kuadrat min MU. Nah, MU ini kalau misalkan kalian jangan lupa kali 10 pangkat 6. Tapi kalau misalkan untuk rumusnya sendiri itu MU per 0,425 kali koefisiennya kali FC kali B. Nah, B itu tadi masih pakai yang B1000 ya. Nah, B1000 itu dia 0,85 kali FC-nya kan 20, kali B-nya kan 1000 ya. Nah, ketika udah dapat 1000, kita dapat bagi 420 FY-nya
Habis itu kali dengan D-nya yang tadi. Eh D-nya ini kan pakai yang 95. D-nya itu pakai yang konfigurasi yang pertama, 95 masukin ke sini. Ya. Yang 95 itu, bentar. Yang ini nih, 95. Nah, ini masukin untuk D-nya, karena D-nya tadi kan sama ya untuk yang negatif dengan positif, jadi masukin 95 dengan 95 kali MU-nya, MU itu dari yang momen negatif ini, kritis. 7,197 kali 10 pangkat 6 bagi 0,425 kali 0,9 kali dengan FY-nya, FC-nya 20 kali 1000 ya. Jadi nanti dia dapat AS calculation-nya 206 mm kuadrat. Nah, untuk AS calculation bentang pertama, kita udah dapat nih untuk plat terhitung. Maka kita harus membandingkan yang tadi AS max-nya dia 126, terus AS min-nya 16, AS min-nya itu 216, terus habis itu yang AS calculation-nya 206. Nah, kita lihat nih yang dipakai yang mana untuk tulangan lentur plat perlu. Jadi kalau misalnya di tumpuan itu kita pakai yang di tengah-tengah ya. Jadi ini AS min harus lebih kecil daripada AS required, terus harus lebih kecil daripada AS max. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai itu adalah AS required-nya. AS required-nya itu adalah AS calculation kalau di sini. Kalau kita lihat AS max-nya 1200. Nah, mungkin kalau misalnya kalian lihat di sini bisa saya perbesar ya. Di sini, aduh. Nah, di sini itu AS max-nya itu 1226, terus AS-nya 216 sama AS calculation-nya 206. Yang paling dipakai yang mana nih? Yang di tengah-tengah. Ternyata yang di tengah-tengah itu adalah 216. Oh, dia pakai AS min nih. AS min-nya walaupun dia dari penghasilan kalkulasi AS min, bukan berarti AS min itu tidak bisa dipakai di required. Jadi required-nya itu adalah tetap menggunakan yang di tengah-tengah antara AS max, AS min, AS calculation. Maksudnya di sini bukannya AS min kurang AS required sama kurang AS max itu berurutan ya, tapi kita lihat di tengah-tengah antara mereka itu yang paling stabil itu adalah yang mengapit gitu. Jadi 216. Nah, ketika udah dapet ya AS required-nya itu 216 ya. Habis itu kita langsung masukin lagi untuk S10. Kenapa S10? Karena tadi kita perjanjiannya itu DB-nya itu 10. Nah, ini AS-nya dapat dari mana? Dapatnya dari tabel SNI, penulangan sirip. Penulangan sirip itu mungkin kalian bisa cari juga di Google. Nah, itu SNI penulangan sirip gitu. Nah, itu per per diameter itu nanti ada AS-nya. Nah, habis itu kita gunakan S10, AS-nya 79. AS-nya 79, N-nya dapat dari mana nih? N itu adalah jumlah AS required dibagi AS10. AS required itu apa tadi? Di antara AS min, AS max, AS calculation, ternyata dia yang paling memenuhi syarat kan adalah 216 ya. Karena di tengah-tengahnya, dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, maka dia masuklah di sini. Berapa? 27,3. Nah, 27,3 ini yang ini nih yang merah. Terus buah 2,73 buah untuk S10 untuk spasinya ya. Nah, ini 273 itu bisa dibulatkan menjadi 3 buah S10. Terus habis itu di sini spasinya kan perlu ya untuk namanya spasi ini kan buat antara jarak tulangan susu sama tulangan lenturnya gitu. Jadi spasi sama dengan S itu sama dengan B bagi buahnya ini. Perlu berapa sih S10-nya? Nah, perlu 2,73. Nah, maka B-nya itu 1000 bagi 2,73 sama dengan 366 mm. Nah, udah kan dapat spasinya 366 mm. Lanjut kita ke peraturan SNI. Apa sih peraturannya gitu ya? Nah, kita peraturan SNI itu di sini ada lagi spasi tulangan lentur plat. Nah, spasi ini nggak boleh kita asal sembarang milih. Walaupun dia dapat 366 ya, kita ada lagi nih syaratnya. Syaratnya apa? Pilih yang paling kecil atau paling minimum di antara 4 ini. Di antara 4 ini sama di antara yang spasi yang kita tadi ambil ya. S bagi 1000, bentangnya berapa dibagi 2,73.
banyaknya gitu. Nanti kita lihat 3H itu apa sih maksudnya gitu ya. 3H, bentar saya hapus dulu. Nah, di sini 3H itu adalah 3 kali si tebal minimum yang kita cari tadi pakai di awal ya. Jadi 3 kali 120 berapa? 360. Nah, kita keep dulu nih 360. Terus habis itu S itu lebih kecil dari 450 mm. Nah, ini kan nggak perlu dicari lagi ya. Ternyata S itu harus kurang dari 450. Terus kalau S kurang 380 dikaliin 280 bagi Fs, apa sih maksudnya? Fs itu adalah, Fs itu ini 2/3 Fy. Jadi 2/3 kali 420 dikurangin dengan ses 2,5 Cc. Cc itu apa? Cc itu adalah selimut beton. Nah, di sini kalau misalkan untuk yang di SNI-nya ya, ini pembatasan lebar retak crack control tabel 24,3,2 untuk halaman 350, spasi maksimum tulangan terletak pada plat satu arah dan balok non prategang dan prategang kelas C, itu jenis tulangannya harus tulangan ulir atau tulangan yang S itu tadi di form. Terus habis itu spasi maksimumnya itu adalah S di sini. 380 kali 280 Fs-nya ini merujuk ke sini ya tadi. Fs-nya itu Fc sama dengan 2/3 Fy. Jadi kurang 2,5 ke Cc. Cc itu apa? Selimut bersih yang tadi kita cari. Karena dia kurang dari 420, kita pakainya D-nya kan kurang dari 36. Jadi kita pakai 20 nih. Nah, dapatnya berapa? Dapatnya ini spasinya 330. Nah, habis itu ini kita keep ya. Ini kita keep pakai warna kuning deh. Nah, ini kita keep. Terus habis itu di sini kita butuh lagi satu syarat. 300 kali 280 bagi Fs. Berarti 280 bagi 2/3 kali 420 ya. Di sini 420. Habis itu ternyata untuk 250 per Fs itu hasilnya 350. Nah, di antara 330, 366 sama nih. Jadi ini ya, kita pembandingnya yang ini. Kita kasih warnanya mungkin biar teman-teman bisa paham. Kita kasih warna hijau ya. Warna hijau. Nah, ini tuh yang spasi pembanding dari syarat-syarat. 366 yang tadi kita cari. Terus habis itu S ini pakai 360. Terus 450. Terus habis itu 330 sama 350. Oh, ini 300, sorry. Ini 300 hasilnya ya. 300, 280 per 2/3, 420 hasilnya 300 mm. Nah, yang paling kecil mana sih di antara 1, 2, 3, 4, 5 ini? Nah, ini yang paling kecil itu adalah yang 300. Maka S-nya itu kita gunakan spasi 300. Nah, kalau misalnya kita udah dapat spasinya 300, kita masukin lagi ke AS Prof. AS Prof ini adalah AS untuk probabilitas yang digunakan gitu ya, yang digambar nanti. Jadi AS sama dengan 79 itu kan S10 ya tadi. S-nya 10 itu 79 dari SNI. SNI tulangan berulir kali dengan bentangnya 1000 bagi dengan spasinya. Spasinya berapa? 300. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung ya, ini dapetnya dari mana gitu. Nah, ini AS10 dikalikan dengan bentang pragmatis tadi per 1000 ya, per 1000 milimeter atau 1 M kan sama ya. Nah, dengan spasi yang kita pilih tadi di antara yang paling kecil, berapa sih? 300. Nah, ini untuk rumus AS Prof. Nah, AS Prof ini dapatnya 236 mm 42. Kemudian kita udah dapat nih AS Prof-nya gitu ya. Nah, kita udah dapat AS Prof-nya bagi AS required-nya. Nah, AS required-nya tadi kan di antara AS max, AS min, AS calculation yang paling kecil, enggak paling kecil, yang di antara keduanya yang cocok yang mana gitu, yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ternyata 216 gitu ya. 216 dibagi dengan 263. 263 ini dari sini ya, AS Prof, yaitu sama dengan 0,82. Nah, pembuktian ceknya itu adalah ini, harus kurang dari 1. Maka 0,82 kurang dari 1. Jadi oke maksudnya.
Udah termasuk oke, udah masuk ke tumpuan ini selesai. Langsung kita hitung tulangan lentur lapangan. Nah, ini tulangan lentur lapangan. Oh. Tulangan lentur lapangan ini plat terhitung di bentang pertama juga, yang paling besar, yang momen positif. Yang momen positif nih di sini ya. Kita lihat lagi. Yang paling positif, paling besar itu mana? Tadi yang saya katakan, itu yang di bawah ini penyebutnya itu harus yang paling besar. Nah, di antara ini kan seper 14, seper 16, seper 16 yang paling kecil itu kan seper 14 ya. Jadi maka yang kita apa namanya? Yang kita pilih kan yang 1/14. Nah, itu dapatnya 5.140,47. Kalau misalkan kita dapat apa tadi? 5.000 ya. Kalau misalkan kita udah dapat si momen positifnya itu adalah yang koefisien McGregor 1/14 itu adalah sama dengan 5,141 kilonewton per kilonewton meter ya. Nah, kita langsung modelnya sama kayak tadi, nyari AS calculation, nyari AS min, AS max, AS. Kalau AS max ini kita gunain yang tadi yang awal-awal ya. Nggak perlu kita cari lagi karena AS max itu rumusnya cuma sekali ya. Yang di sini. Jadi tunggangan lentur plat max itu cuma sekali untuk si tumpuan dan lapangan. Kemudian kita lihat lagi di lapangan ini as calculation-nya itu pakai rumus yang tadi ini. Nah, sini. Nah, ini 0,85 kali FC. FC-nya kan 20 ya, kali bentangnya 1000 bagi 420. Kali dengan D-nya itu karena konfigurasinya sama, jadi 95. Terus habis itu 95 kuadrat kali MU. MU-nya itu pakai MU positif karena kita lagi di lapangan ya. Kalau lapangan itu pakai positif, kalau di tumpuan itu pakai negatif gitu. Tumpuannya itu maksudnya di ujung-ujung gitu, misalnya di ujung girder, di ujung balok anak, atau misalnya di ujung kolom. Nah, itu pakai si tumpuan gitu. Kalau misalnya di lapangan itu namanya hasilnya 146 mm pangkat 2. Nah, kemudian kita udah dapat as calculation-nya nih, dibandingkan lagi dengan yang tadi. Apakah yang dipakai itu si AS max atau si AS min atau si AS calculation? Yang paling mengapit dua-duanya itu yang gak kebesaran, gak kekecilan tuh yang mana? AS max atau AS min atau AS calculation gitu ya. Kita lihat 1216, 216 sama 146 yang paling di tengah-tengah paling moderate yang mana? Oh, 216. Berarti 216 ini adalah milimeter persegi untuk si AS required-nya. Kemudian kita hitung lagi nih. Menggunakan yang tadi kan kita udah setuju pakainya S10 ya. Nah, S10 ini AS-nya dapat dari penulangan yang ulir gitu yang tadi SNI 79 mm pangkat 2. M-nya berapa sih jumlah yang dibutuhkan? Jumlah dibutuhkan itu pakainya rumusnya AS rek. Berapa tuh? AS rek itu kan tadi 216 ya. Nah, 216 bagi 1 bagi S10 S10 79 terus dapatnya sama ternyata 2,73 buah di S10 buat S10 tulangan 10. Terus spasinya menggunakan apa? B bagi 2,73 ya. Jadi B bagi N. Nah, B-nya itu pakai pendekatan pragmatis, itu 1000 bagi 2,73. Dapatnya berapa? 366 mm. Dikip dulu nih. Ini spasi belum tentu kita pakai spasi yang ini. Ternyata ada syarat lagi gitu ya. Nah, nanti syaratnya di sini nih. Nah, syaratnya tuh yang ini. Syarat spasi maksimum tulangan susut. Ternyata di sini tuh tulang susut dan temperatur itu juga masih ada persyaratan SNI-nya. Tabel 24,4,3 24,4,3,2 untuk jenis tulangan ulir atau kawat las. Karena kan kita pakainya ulir ya. Dan FY-nya tadi dipakai si 420 karena dia pakai 420. Jadi kita pakai rasio tulangan ini nih, tulangan min ini. Maksudnya yang mana sih? Yang ini yang tadi.
Yang ini. Ini. Jenis tulangan spasi maksimum. Nah, itu SNI-nya yang tadi ya, yang buat spasi. Nah, habis itu, untuk tulangan susut temperatur boleh didistribusikan pada sisi plat pada sisi dan plat bawah. Jadi AS rek ini adalah AS susut T itu 216 dapat dari mana? 216 pakai dari AS required ya. Jadi ini nih AS required bagi dengan 2. Ini khusus untuk susut aja. Jadi dapatnya 108 mm persegi. Nah, dapat lagi nih M jumlah AS required yang 108 bagi 79 itu ternyata 1,73 untuk buah si S10. Kita cek lagi untuk spasinya. Spasinya kan bentang tadi 1000 ya. 1000 bagi 1,73. Dapatnya 731. Ternyata ini terlalu besar. Kalau misalnya terlalu besar, kita cek lagi nih pakai spasi yang apa namanya? Spasi yang di SNI sama kayak tadi. Misalkan S-nya itu lebih kurang dari 5H. Kalau untuk susut ya. Kalau untuk susut itu S-nya kurang dari 5H, terus S-nya itu harus kurang dari 450. Cuma ini doang, berarti ini, yang ini. Tapi kalau fokusnya ini kan karena ulir, jadi kita pakai yang ini. Terus yang ini buat spasi ya. Ini yang ini. Nah, terus habis itu sama yang ini. Jadi S kurang dari 5 kan tadi 120 ya tebalnya. Jadi 600 sama S kurang 450. Nah, kita compare nih di antara 600 compare di antara 600 ya. Ini 600, 450, 731 sama 366. Dia yang paling kecil yang mana? Paling kecil kan 366 ya. Di antara 600, 450, 731, 366. Nah, maka gunakan S10 spasinya 300 seperti sebelumnya. Tapi untuk spasi maksimum di tulangan susut itu nggak pakai yang 300. Nah, ini kan cuma tulangan lentur. Oh, ini tulangan lentur. Kalau tulangan susut, dia pakai yang kecil ini, 450. Jadi kita hitung lagi nih buat yang si susut. Pakai AS Prof sama AS required-nya. Jadi ini AS ini S1079. Terus bagi yang ini paling kecil kan 600, 450 sama 731 kan paling kecil 450 sama dengan 176 mm persegi. Dapatlah ini dia si AS Prof. AS required-nya tadi dapat dari sini. AS required-nya untuk tulangan susut. Jadi 108. Nah, 108 bagi 176 ternyata 0,62. Lebih kurang dari 1. Jadi ini oke. Nah, habis itu untuk penggambarannya itu nanti susut itu dia gunakan S10 450 ya. 450 spasi. Terus susut, terus habis itu lentur. Ini ada 2 lapangan sama tumpuan ya. Tumpuan. Kalau lapangan itu dia pakai nah, ini lapangannya. Lapangan tuh pakai yang ini. Jadi S10 300 sama yang tumpuan itu yang tadi kita udah cari. Tumpuan pakai yang ini. Bentar.
Tadi udah saya tulis harusnya lapangan. Oh ini dia. Ini tumpuan. Di S10 spasinya 300 gitu. Nah, habis itu nanti kita gambar. Gambarnya besok kan karena mungkin gak ada waktu untuk gambar, jadi kita gambarnya langsung di soal aja. Ini gambarnya begini. Ini gambar yang tumpuan. Ini gambar tulangan. Ini kan 450. Oh, ini itu tulangan lenturnya. Ini tumpuan, lapangan, lapangan, lapangan. Terus ini yang bawah tuh lentur juga, lentur lapangan. Terus habis itu kan tadi dia di sini S10 S10 300 ya. Terus ini S10 300. Nah, kalau yang sini warna hijau ini yang melintang ini dia punya si susut. Jadi dia 10 kurang 4 kurang 10 spasinya 450. Ini S10 spasinya juga 450 gitu. Ini utama. Oh, lentur. Terus ini juga sama. Ini susut. Nah, satu. Dah, udah. Jadi gambarnya seperti ini kira-kira. Oke. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan dari one way sebelum kita masuk ke two way, ada nggak? Iya. Jadi kalau misalkan belum ada, kita langsung masuk aja ke two way. Oke. Ya, mungkin saya lanjut langsung ke two way. Oke. Berhubung dua materi, jadi saya langsung lanjut dua materi ini untuk menghemat waktu. Jadi di sini two way ini model soalnya seperti ini. Suatu sistem lantai flat slab pasti flat slab ya besok ya. Untuk dari tahun ke tahun tuh flat slab dirancangnya. Dengan penebalan ada drop panelnya. Kadang kan ada drop panel, ada yang enggak drop panel, kolomnya aja. Terus dengan denah dan potongan seperti tergambar. Dirancang dengan tebal platnya 250 mm dan tebal drop panelnya ternyata di bawah plat itu 100 mm. Nah, totalnya ini jadi tebal plat ditambah sama tebal drop panel. Nah, jadi 250 kurang ditambah 100. Untuk memikul berarti ada additional dead load-nya itu 0,25. Terus habis itu beban hidupnya diberitahu nih 4,79. Jadi kita tidak perlu nyari lagi di SNI. Kecuali nanti kalau misalnya nggak ada beban hidup, tapi tahu nih fungsi lahannya dipakai buat apa, misalnya buat sekolah, buat kantor, itu masih beda-beda ya. Nah, ternyata ini di beban hidupnya udah dikasih tahu, jadi nggak perlu cari-cari lagi di SNI. Terus digunakan mutu betonnya FC 30 MPa dan tulangan S16 dengan F-buahnya 420 MPa. Jadi kita selama menggunakan desain itu kita pakai S16.
untuk seluruh tulangan basic dan tulangan tambahan additional. Dan berat jenis betonnya itu buat nanti di berat berat matinya 24 kilonewton per meter kubik. Di sini ada gambarnya nih, gambar modelnya. Jadi model soalnya itu di sini daerah lajur kolom. Lajur kolom. Di sini itu namanya lajur, ini lajur kolom ya. Di sini lajur kolom. Ini lajur tengah ya. Oke, kita lanjut lagi ya karena tadi recordingnya sempat mati, jadi lanjut lagi. Pathway. Oke. Pathway di sini ada lajur tengah, lajur kolom, sama lajur tengah yang kanan ya. Habis itu di sini ada nih gambarnya yang kecil warna merah ini buat kolom, yang besar itu penebalannya. Penebalannya namanya drop panel. Nah, di sini ada dimensinya 2700 kali 2700 kali 100 ya. Kalau kolom 400 kali 400, dan ini semuanya sama karena tipikal. Gitu. Oke. Lanjut. Di sini ada untuk L1 bentangnya, jaraknya ya. Kok ini sih? Yang ini ada 800, di soal ada 800 untuk L1-nya. Nah, tributary area-nya yang mana? Tributary area-nya yang ini. Namanya tributary area. Ini L1, ini L2. Nah, habis itu, sebelum kita masuk ke geser pons, habis itu masuk ke buat yang tadi sama ya, bikin tulang-tulangannya, itu kita pasti diawali dengan pembebanan dulu. Nah, pembebanannya itu kan tadi diminta sama soal kan platnya itu 0,25. Dapat dari mana sih 0,25? Dapat dari tebal platnya. Nah, tebal platnya sendiri gitu maksudnya. Jadi 0,25 udah dikonversi ke meter karena dia mintanya meter. Tadi 250 harus ke meter ya. Jadi kali dengan berat jenis betonnya. Berat jenis betonnya ada juga di soal 24. Jadi 0,25 kali 24 sama dengan 6 kilonewton per meter persegi gitu ya. Nah, tapi ternyata karena kita ada tambahan tebal si drop panel ini, jadi kita perlu juga nih, perlu pembebanan drop panel. Nah, drop panel itu cara ngitungnya adalah volume drop panelnya yang tadi dimensi yang saya bikin ini nih dimensinya 2700 ya. Ini 2700 kali 2700 sama 100. Nah, ini volume drop panel bagi tributary area-nya. Yang ini tributary area. Terus kaliin dengan berat jenis betonnya karena dia materialnya sama ya. Jadi ini 2,7 kali 2,7 kali 0,1 bagi dengan L1 kali L2, 8 kali 8 kali dengan 24.
Ya, nanti hasilnya 0,27 kilonewton per m kuadrat. Terus dia minta tadi di soal additional dead load-nya ternyata 0,25. Kalau semisalnya additionalnya tidak diketahui, nah ini tadi yang pakai yang di one way slab kan, tadi one way slab pakai penutup lantai 1,5, terus plafon 0,2, MEP-nya 0,25, terus ternyata ujung-ujungnya dapatnya additional add load 1,5. Tapi jika tidak diketahui, jadi kita pakainya yang diketahui tanpa adanya superimposed dead load. Nah, ini namanya superimposed dead load. 1,5-nya superimposed dead load, tapi kita nggak gunain superimposed dead load karena udah dikasih tahu di soal additional dead load-nya. Salah ya. Additional dead load-nya ini 0,25. Nah, yang beban mati plat, beban mati drop panel sama additional dead load kita jumlahkan semua. Kita akumulasi jawabannya 6,52 kilonewton per meter kuadrat. Setelah kita dapat WD, berarti kita masuk ke beban hidup ya. Karena beban hidupnya juga udah diberitahu, terus habis itu karena fungsi lahannya juga nggak perlu cari-cari di SNI, jadi kita masuknya aja. WL itu 4,79. Jadi di soal diberikan, kalau tidak kita pakai lihat pembebanan SNI. Kayak misalnya tadi untuk plat kantor ternyata 2, sekian gitu. Terus kita convert lagi, terus pakai partisinya. Nah, itu partisi juga tergantung soalnya. Kalau misalkan soalnya ada pembadan partisi, ya berarti live load-nya harus ada partisinya. Ternyata di sini nggak perlu. Nah, habis itu WU-nya, kita WU itu ada WD tambah WL, terus ada 1,4 WD, terus ada 1, D tambah 1,6 L. Tapi ternyata kita cari nih, di antara kombinasi bebannya itu yang paling besar yang mana? Apakah dia cuma ditambah doang, apa di 1,4 D, tapi kan saya nggak menulis di sini 1,4 ya. Pastinya yang paling gede itu 1,2 D tambah 1,6 L ya. Karena pengalinya kan besar. Jadi 1,2 6 kali 6,25 tambah 1,6 kali 4,79 dapatnya 15,49. Jadi yang paling digunakan adalah yang terbesar. Terus kita masuk lagi nih ke pemeriksaan muka kolom geser plat iya geser kolom deng. Jadi di sini pemeriksaan muka kolom geser pons, asumsi kita gunakan S16. Tapi kalau di soal biasanya di AFG-nya udah diketahui. Jadi kalau di soal saya masukin. Jadi kalau di soal itu kan di AFG-nya udah diketahui, jadi nggak perlu kita pakai ini namanya DFG itu rumusnya sama kayak tadi. Jadi H kurang selimut kurangin DB-nya. Sebenarnya bagi 2 nih harusnya. Jadi H itu apa sih? H itu adalah tebalnya yang tadi kan. H itu tebal plat tambahin ternyata ada drop panel ya, harus ada drop panel ya. Kalau nggak ada ya tebal platnya aja gitu. Jadi di sini H-nya itu digandakan 350, tapi ternyata udah dikasih tahu di AFG-nya. Jadi kita tidak perlu mencari dengan ini H plat di AFG-nya gitu. Jadi nggak perlu. Nah, setelah itu kita udah dapat nih DAFG-nya di soal, kita perlu nih tahu yang namanya dimensi kolom. Ternyata dimensi kolom itu di sini 400, ke sini C1, di sini C2, 400 juga untuk kolomnya. 0,4 kali 0,4 meter, maaf. 0,4 kali 0,4 meter. Nah, untuk tributary area-nya pakai yang tadi yang sudah diberi tanda itu 800 kali 800 8000 kali 8000 bagi 10 pangkat 6. Biar kita jadiin meter persegi. Jadi 64 meter persegi. Nah, di sini penampang kritis itu ada B1 dan B2. Nah, ini hati-hati nih untuk teman-teman itu B1 sama B2 itu C1 tambah 2 kali DAFG bagi 2. Nah, C1 kan sini. Terus habis itu DAFG itu kan si ini ya. Jadi DAFG-nya ini 314 muka kolom bagi 2 sama dengan 400 tambah 2 kali 314 bagi 2. Jadinya 714 mm
Terus ini change 2-nya kan sama juga ya. Jadi 400 tambah 2 kali 314 bagi 2, 714 mm. Terus area kritikalnya atau area kritisnya karena dia penambang kritis, jadi B1 kali B2. Nah, 714 kali 714 bagi 10 pangkat 6 itu dapatnya 0,15 meter persegi. Nah, setelah kita dapat area kritikal, kita masuk lagi ke area bebas pons. Area bebas pons ini adalah area yang nggak ada ponsnya, jadi namanya AP. AT itu area tributary dikurangi dengan AC-nya. AC-nya itu 0,51, tributary-nya 64. Terus habis itu kita dapat 63,49. Terus habis itu kita dapat lagi gaya geser pons. Gaya geser pons itu FU sama dengan AP kali WU yang paling besar tadi. WU kali 15,49. Terus habis itu dia di sini 63 kali 49 itu jadinya 983,46 ya kilonewton. Kita gunakan ini pada geser pons perlu nanti. Jadi ini di-keep dulu untuk perhitungan FU-nya nanti, FU yang baru. Nah, ini tegangan pons tersedia SNI itu ada 3 syarat. Ada A, B, C. FC-nya ini untuk konkret adalah 0,33 kali FC-nya itu di soal tadi 30 ya. Mutu betonnya 30, jadi 0,33 akar 30 ternyata 1,807 MPa. Untuk B-nya itu pakai beta. Beta itu adalah sisi terpanjang bagi sisi terpendek. Jadi sisi terpanjang sama sisi terpendek itu 400 bagi 400 ya ternyata di dimensi kolom. Jadi sama dengan 1. FC-nya kita pakai dia rumus 0,17 tambahin 0,17 kali 1 tambah 2 bagi beta kali akar FC sama dengan 0,17 1 tambah 2 bagi 1 akar FC-nya 30. Maka dia dapat 2,793 MPa. Kita keep dulu nih 2,79 MPa ya. 2,79 MPa. Habis itu kita cari AS. Ternyata AS-nya itu kan tadi digambar begini ya. Nah, di gambar itu kan di tengah-tengah atau di namanya interior. Dia kan nggak ada dia di ujung atau misalnya tadi kan kalau di one way kan ada ujungnya ya. Gambar kan di ujung sampai lanjut lagi ada bracketnya. Tapi ternyata ini tuh yang jadi sampel itu di tengah-tengah. Nah, namanya itu interior. Kalau interior itu AS-nya itu dia 40. Jadi AS-nya itu 40, terus habis itu di AFG-nya pakai yang AFG yang diketahui di soal 314. BO-nya apa? BO-nya itu adalah keliling. Jadi keliling si interior. Maka gini misal, kalau misalkan kelilingnya utuh seperti ini, berarti kan cuma kelilingnya 2 B1. Ya kan, B1 misalnya ini kan tadi C1-nya kan ke sini ya. Nah, itu B1. Untuk B2 itu kan ke sini. Ada 2 kan, 2 sisi. Maka 2 kali B1 tambah 2 tambah 2 kali B2. Jadi 2 kali B2 kali B1 itu kan 2 kali 714 ya. Kali tambah 2 kali 714, maka dapat hasilnya 2856 mm. Untuk FC-nya ada model 0,083 kali 2 tambah AS kali DAFG bagi BO. BO ini kita yang tadi kelilingnya yang didapat bagi FC-nya. Jadi 0,083 kali 2 tambah 40 kali 314 per 2856 kali akar 30. Dapatnya 2,91 MPa. Terus di antara A, B, C, yang paling besar yang paling kecil yang kita ambil untuk geser pons perlunya. Yang paling kecil yang mana? Ternyata 1,807. Masuklah dia ke sini. Tegangan geser pons perlu mengabaikan unbalanced moment. AV sama dengan BO kali D. BO kali D itu maksudnya apa? BO-nya yang tadi kita dapetin. Kelilingnya adalah 2856 kali 314. 314 itu adalah DAFG dari soal, yaitu 8967 84 mm persegi. Nah, ini luas bidang geser penampang. Lalu kita tahu nih di sini geser ponsnya untuk yang ultimate itu adalah VU yang tadi itu yang di atas ya, yang ini nih, VU yang gaya geser pons perlu atau yaitu 983,46 itu dibagi dengan FV-nya, AV si luas bidang geser penampang
kali 10 pangkat 3 jangan lupa. Karena kan kita pakai MPA ya. Jadi 1,097 hasilnya. Karena dibagi ya, FU yang tadi, geser pons yang di atas, yang tersedia dibagi dengan AC-nya. Jadi 1,097. Terus habis itu kita udah dapet nih, geser namanya geser pons perlu. Ternyata kita perlu juga cari geser pons yang tersedia, pakai koefisien 0,75 untuk pengalinya. Pengali Fn itu sama dengan FC. Berarti pengali FC yang paling kecil tadi berapa? 1,807, ya kan? Jadi 1,87 itu dikali dengan 0,75, maka 1,355 MPa hasilnya. Harus lebih besar daripada si FU tadi yang perlu. Ternyata oke nih, 1,353 lebih besar daripada 1,097. Berarti oke. Oke kan? Nah, ketika kita kita masuki dengan rasio perlu tersedia. Rasio perlu tersedia itu maksudnya FU yang tadi kita udah bandingkan kita dengan si geser pons tersedia. Nah, 1,09 dibagi dengan 1,355 itu sama dengan 0,81. Harus lebih kecil daripada 1. Maka kita bisa bilang dia oke. Nah, ketika udah oke semua, kita bisa lanjut lagi ke pemeriksaan muka drop panel. Berarti kita udah selesai nih. Ternyata geser pons tersedia udah selesai di muka kolom. Masuk lagi ke muka drop panel. Jika muka drop panel itu, misalnya drop panelnya nggak ada, kolom doang. Jadi kita nggak perlu mencari yang namanya drop panel. Nah, drop panel udah dikasih tahu juga ternyata. DAFG-nya berapa di soal. Maka 214 dikalikan dengan AT-nya sama ya, AT-nya karena kan di posisinya sama. Jadi area tributary-nya juga sama. Untuk geser pons sebelumnya sama drop panel. Drop panel sama muka kolom sama. Nah, ini 8.000 kali 8.000 bagi 10 pangkat 6 sama dengan 64 meter persegi. Untuk penambah kritis, kita lihat lagi dengan dimensi muka drop panel. Tadi kan dimensinya kan 270 kali 270, C1, C2 yang sama ternyata. B1, C1 tambah 2 kali DAFG bagi 2. Karena kan dia penuh ya, penuh di sini. Jadi pakai rumus yang ini. Nah, ketika udah, itu sama dengan 2.700 tambah 2 kali 214 bagi 2, tergantung DAFG-nya drop panel, sama dengan 2194. Terus B2-nya juga penuh kan, karena B2-nya juga penuh dan dimensinya sama, ternyata sama juga hasil B2 dan B1. Terus kita udah dapat AC-nya. AC itu area yang paling kritis, AC-nya. Kan area critical area. Nah, B1 kali B2 itu dapatnya 2914 kali 2914 sama dengan 8,491 itu kan jadinya di round up jadi 8,5 ya. Nah, habis itu ketika udah dapat nih si AC-nya, nah kita kan bisa mencari area bebas pons. Area bebas pons itu kan AT kurang AC, berarti kan yang nggak ada ponsnya gitu. Nah, itu AT kurang AC itu 64 kurang 8,5 jadi 55,5 M kuadrat. Geser pons itu adalah VU kali AP kali WU. VU-nya nanti dipakai lagi ke VU yang baru yang tadi buat tersedia ponsnya berapa. Nah, AP-nya ini kita pakai 5,5 kali WU yang paling besar tadi 15,49. Jadi hasilnya 695 ya kilonewton. Nah, ketika udah dapat si VU, kita bisa lanjut nih ke tegangan pons tersedia. Kita lihat lagi dengan syarat SNI ya. Jadi syarat SNI itu harus ada yang FC-nya tuh yang 0,33 FC, akar FC, terus habis ada yang beta juga, gunain beta sama gunain AS. Nah, kita lihat nih perbandingan paling kecil. Terus 0,33 akar FC, FC-nya tadi 30 ya. Jadi kita pakai 1,807. Habis itu betanya ternyata sama nih, karena dia buka kolomnya itu dimensinya sama dua-duanya, jadi kan pasti rasionya 1. Nah, maka FC-nya ini sama dengan 0,17 1 tambah 2 per beta kali akar FC, akar 30. Dapatnya 2,793 MPa. Maka kita lihat lagi untuk si C, syarat C-nya yang ketiga, yang terakhir.
AS itu ternyata kan di tengah-tengah juga ya, di antara muka drop panel sama tributary area kan dia utuh. Jadi kita lihat di sini juga interior di tengah-tengah. Maka dia pakainya 40. Di AFG juga udah dikasih tahu, BO-nya juga utuh. Jadi 2 kali B1 tambah 2 kali B2 di B1 ya. Jadi kayak gini digambarkan di tributary area-nya semuanya kan utuh ya. Kalau misalnya ini digeser kan juga tributary area-nya utuh. Jadi kayak gini. Ini utuh B1, B2, terus B1, B2 gitu. Jadi kalau udah utuh gitu, kita cari kelilingnya, dapatnya 1.600 sorry, 11.656 mm. Terus habis itu pakai dimensi drop panel, terus habis itu dia dapat FC-nya. FC-nya 0,083 kali 2 tambah AS-nya sama DAFG-nya bagi BO akar FC. Dapatnya berapa? Kita input dapatnya 1,43. 1,243 MPa. Masuk lagi ke tegangan geser pons perlu. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih di antara A, B, C yang paling kecil ternyata 1,807 sama kayak tadi. Di antara 1,807 sebentar. Ini paling kecil bukan 1,807 ya ternyata. Ternyata ini yang paling kecil itu adalah yang harusnya itu pakai 1,243 ini. Tapi saya tadi salah, mungkin karena buru-buru ya. Jadi ini pakainya 1,243 untuk si FC ini. Nah, jadi yang paling kecil ya pakainya pakai terkecil. Ini terkecil. Yang ini kan tadi terkecil kan si ini ya. Jadi pakainya 1,807. Tapi kalau di sini 1,243 harusnya. Jadi tapi nggak apa-apa, pasti lebih besar ini sih si VC ini daripada si VU. Karena kan VU-nya kan dia pasti 0,43 kan nggak ada bedanya ya. Karena dia nggak ada faktor FC-nya si VU. Nah, jadi 859,695 bagi sama AV-nya itu kan tadi BOD kan pasti begini. Terus habis itu sama D-nya pakai yang D drop panel 214. Nah, makanya kita dapat 249,4384 mm persegi. Terus FU itu tadi yang 859,695 bagi AV-nya 249,4384 kali 10,3. Jadi dapatnya 0,345 MPa. Maka setelah kita udah dapat FU yang baru, kita dapat lagi nih tegangan geser pons tersedia. Kita pakai pengali 0,75 kali FC-nya. Harusnya FC-nya tadi 1,243 ya. Jadi 0,73. Sorry. Bukan 0,73. 0,75 kali 1,243. Berapa tuh? Nah, coba saya cek lagi. 0,75 kali 1,243. Oh, ternyata 0,932. Nah, lebih besar daripada CVU 0,345 MPa. Nah, berarti oke. Habis itu kita lihat lagi masukin rasio perlu. Berarti kan rasio perlu sama tersedia gitu ya. Jadi rasio perlunya tadi 0,345 sama bagi 0,932. Berapa tuh? 0,345 bagi 0,932 itu 1,4. Nah, 1,44. Bentar, bentar, ini kayak ada yang beda ya. 0,35. 345 bagi 932. Oh iya. Bukan ini. 0,43.
ya 0,345. 0,4 ya bagi 0, oke. Oke. Jadi ini hasilnya 0,37. Lebih kecil daripada 1. Berarti oke juga ya. Ini kan bukan pakai yang ini, tapi pakai yang ini ya. Pakai yang paling kecil. Berarti ini oke. Berarti geser pons perlu di muka drop panel sama muka kolom udah terjawab semua. Langsung kita masuk lagi ke hitung dan rancang penulangan lajur kolom dan tengah sistem plat. Metode direct design method. Asumsi tulangan diapit oleh tulangan yang tegak lurus. Perhitungan tuan gunakan D306 mm, terus habis itu T 350 mm, terus B-nya 206, sama T-nya ini 200 mm. Nah, ini bisa digunakan di misalkan di kolom strip, di middle strip itu sebenarnya sama sudah. Tinggal milih aja. Terus habis itu ini masih agak bingung sih, tapi untuk penulangan lapangan itu semuanya pakai D206. Terus rancang pakai S16. Tadi kan additional, terus habis itu pakai semuanya kan harus pakai S16. Kita cari betanya untuk si betanya ini apakah dia lebih daripada 0,85 atau enggak. Jadi 1,5 kurang 0,05 bagi 7 F kali FC 1,05 kurang 0,05 kali bagi 7 kali 0, kali 30 jadinya 0,84. Terus kita lihat dari momennya. Momennya itu di sini rumusnya itu begini ya. Sebenarnya kan harusnya WULN kuadrat, cuman karena di sini rumusnya udah seperti itu, jadi WU kali L2 itu yang tadi yang di sini, yang LN itu yang di sini. Maka kita lihat lagi LN-nya ini kan harus apa ya? Yang bentang bersih. Jadi saat ini yang paling besar pembebanannya kali 8.000 L 2-nya kali 8.000 kurang 200 kan 200 maksudnya 400 buat si kolom ya kan, bagi 2, terus sama sisi kanannya itu kan kanan kiri harus dikurangi ya, jadi 400 bagi 2 200 kurang 400 bagi 2 200 gitu, terus habis itu bagi 8, nanti hasilnya dapatnya 894,7024 gitu. Nah, ternyata untuk MU-nya ini, MU minus sama MU positif ada apa namanya? Syarat lagi. Kalau misalnya negatif pakai 65%, kalau positif dia 35%. Jadi 0,65 kali tadi MUD-nya 894,7, hasilnya 581,56 kN sama MU positif itu 0,35 kali 894,7313145 kN. Nah, setelah itu kita dapat hitung MU untuk kolom strip sama habis itu sama middle strip. Middle strip itu MU negatif sama pokoknya MU negatif middle strip sama positif harus dicari. 0,25 ini udah ketetapan ya. Jadi 0,25 kali MU negatif. MU negatif kan 581,56. Terus itu dapatnya 145 bagi 39. Ternyata kan pakai tadi ya yang pendekatan pragmatif. Jadi ketika si L-nya itu pakai L2 bagi ini pakai L2 bagi 2, jadi buat si per meter. Jadi 36,35 kN per meter. Terus habis itu kita lanjut lagi T-nya pakai T200 sama D206 untuk middle strip. Nah, HS-nya ini kita masukin lagi DAFG-nya pakai yang 206. Sesuai pakai ini 206 yang udah ditentuin. Terus D-nya input, terus B-nya kan kita pakai asumsi tadi yang pendekatan 1M sama dengan 1000 mm, terus koefisien pengaruhnya 0,9. Nanti dapatnya
75,869 mm pangkat 2 per M. Terus habis itu kita bikin tulangan basic. Tulangan basicnya itu S16 per berarti kan kira-kira kalau AS-nya kalau AS-nya 475 dia spasinya butuh yang lebih daripada AS. Jadi ini AS-nya 16 kan 201, lihat dari SNI ya tadi ya. Terus kali dengan bentangnya 1000 bagi 400 spasinya yang sementara, apakah dia cocok apa enggak. Kalau misalnya dia 502,5 kan lebih daripada 475,869, maka dia memenuhi. Terus habis itu kita masuk lagi MU negatif CS itu 0,75 MU negatif. Nah, itu udah ketentuan. Jadi 0,75 kali N581,56 dari si apa namanya yang tadi yang 35% gitu-gitu ya. Terus itu nanti dapat hasil 436,17 bagi dengan per meternya, karena kita di CS jadi pakai L1, jadi 8 bagi 2 karena sama ya tadi per meter, jadi 109,043 kNm per M. Habis itu pakai yang ini 306 untuk kolom strip. Habis itu dia masukin semuanya 306 ini MU-nya pakai MU sini. Habis itu nanti kita dapat ini 965,6 kali ini khusus drop panelnya. Tadi kan dia tebalnya 2,8. Tebal drop panel 2,8. Terus di sini dapatnya 2703,692. Terus habis itu nanti kita yang kedua perlu lagi di sini AS sama dengan 0,85 FC B per FY kali D kurang D kuadrat macam-macam. Ini dapatnya 1489. Terus habis itu ini Fuchs buat plat ini. Plat yang ini buat drop panel. Jadi setengah dari L1-nya kurang dari B-nya itu 2,7 dimensinya. Terus sama dengan 1931 mm kuadrat. Tebal drop panel. Terus nanti habis 1 sama 2 ini kan akibat drop panel ini akibat 4, terus ditambahin jadi AS-nya 4634,692 mm kuadrat. Terus AS AFB-nya yang di total tadi dibagi dengan per meter tadi. Per meternya kan 8 bagi 2 jadinya 1158,673 mm kuadrat per M. Jadi tulangan basic S16 400 itu tadi kan udah apa sih namanya, dicoba cari ya. S16 400 ternyata 502,5 terus dikurangi. Makanya dapat 656,113. Nah, ini untuk tulangan additional itu dicari lagi spasinya yang paling memenuhi. Jadi spasinya ternyata pakai 300 memenuhi. Jadi lebih besar daripada si tulangan apa sih namanya? Spasi tulangan basicnya ini. AS dari tulangan basic. Jadi dia dapatnya pakai spasi 300. Habis itu kita masukin ke yang positif. Positif MS, habis itu pakai 0,4 MU sama dengan 0,4 kali 313,445. Nah, ini 12, ini pakai bagian meter, nanti dapatnya 31,32. D-nya pakai 206. Habis itu AS-nya 0,85 dan masukin semuanya
Itu habis itu dapat si 408,903. Habis itu kita cari lagi tulangannya cocok apa enggak pakai si spasi 400. Ternyata untuk AS-nya 502 lebih daripada 408 cocok. Habis itu 40 MU plus CS sama dengan 0,6 MU plus ini ketetapan juga untuk si kolom strip ini 0,6 kali 313,145 itu juga hasilnya berapa dibagiin per meternya jadi ya kan meternya terus habis itu 46,97 kilonewton m per m. Masukin AS-nya sama D-nya pakai ini 206. Nanti dapatnya segini 618,49. Lalu kita cek lagi ini apakah spasinya 300 memenuhi atau enggak. Caranya pakai sama. AS kali 1000 AS 16 ya kali 1000 bagi 300 itu spasinya kira-kira. Nah, ternyata dia memenuhi. Dari situ gambar tulangannya yang ini sama ini. Jadi gambar tulangannya kira-kira seperti ini. Jadi yang ini buat MU minus, itu dia pakai S16400 spasinya, terus habis itu untuk basic bottom, terus yang MU plus, yang tadi buat CS dan middle strip, ya CS column sama middle strip, itu dia ada yang basicnya di atas, itu CS 16300 basic bottom terus ditambahin sama yang akibat pak drop panel sama plat itu jadinya S16 300 untuk additional top ya mungkin sudah cukup untuk materi kedua two way. Jika ada yang pertanyaan boleh bertanya. Itu berarti ini 1 sampai 3. Iya boleh boleh. Itu yang placement karena drop panelnya ada 3 jadi nggak kerjanya 3 kali apa gimana ya? Drop panel itu dicari di area tributary yang kakak cari aja gitu. Jadi satu aja udah cukup sih. Kecuali nanti dia dimensinya beda-beda si tributary area-nya. Karena itu semua tipikal jadi satu kali aja udah cukup. Terima kasih. Iya Kak, sama. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Mana sih? Oke. Mungkin karena udah dari jam waktu belajar juga sama mentoring buat persiapan teman-teman dan abang kakak semua. Mungkin saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Karena hari ini materi 2 mungkin lumayan panjang penjelasannya. Dan selamat malam. Terima kasih, Ra. Makasih Aura. Makasih Aura.